Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cing Sunandi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Cirebon. Kali ini saya akan menyajikan tentang video diseminasi budaya positif modul 1.4. Saksikan, jangan skip, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu subhanahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini, di pagi hari Sabtu yang cuacanya redup, cuaca untuk memeluk kulit, tapi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan sebagian dari aktivitas kita pada hari ini, yaitu kita akan melihat paparan atau diseminasi yang disampaikan oleh Pak Aceh terkait dengan tugas PGP, program guru penggerak, yaitu budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat hingga hari kiamat. Bapak dulu, nanti seluruh keseluruhan sampai 9 bulan, yang mudah-mudahan melahirkan dengan selamat. 9 bulan kita berdoa berharap bahwa teman-teman kita yang ikut CGP dimudahkan oleh Allah, dilancarkan sehingga menuai hasil yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, saya apresiasi yang cukup tinggi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, bahwa kita dengan level 2 di IKM, alhamdulillah Kementerian Pendidikan sudah melihat kita, salah satunya melalui undangan yang diberikan kepada Semuruni, sehingga kita dapat mewakili. Kita sudah mulai melangkah bersama dengan Kalijaga Permai, ya, dengan Cilemegiri, yang mereka berada di tengah-tengah, yang memang secara finansial mereka lebih terdukung oleh komitenya. Tapi kita dengan seadanya dari pos itu kita maksimalkan. Ya, terutama yang paling penting adalah semangat dari teman-teman untuk berubah. Ya, ketika kita punya semangat, kemudian dengan finansial yang sedikit tapi menunjang, insya Allah kita juga bisa mengikuti mereka. Ya, dengan undangan itu saya kenapa sengaja satu Bu Cici ikut CGP, yang kemudian kedua kemarin sempat ikut IKM-nya, ketiga pengen saya matang gitu, satu persatu kemudian berimbas, tapi bukan berarti nanti kemudian ada diklat lagi, uji lagi, tidak. Oleh karena itu saya punya program di 2023 bahwa fokus dari RK itu adalah peningkatan kompetensi guru dan siswa. Jadi silakan Bapak dan Ibu membuat program sekarang bebas enaknya. So, mau berapa? Silakan. Nanti ada tim untuk seleksi, untuk menyeleksi RK itu dengan membuat skala prioritas. Jadi untuk kita kan punya program RKJM, rencana jangka menengah, ada RKJP dan RKT. Maka skala prioritas itu nanti akan dituangkan di RKT dan menjadi program sekolah. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti kita buat progres. Dari saya sudah sampaikan ke Cici formatnya seperti apa. Nah, dari tahun ke tahun kita harus menunjukkan peningkatan. Nah, peningkatan itu kemudian nanti kita baru dipublish atau dipublikasikan setelah teman-teman itu
bisa mengupload ke web kita. Jadi kita belum sampai untuk mempublikasikan web karena web itu baru rumahnya, belum ada isinya, belum ada lemarinya, belum ada kursinya, belum ada tempat tidurnya. Nah kalau itu sudah terpenuhi semua, nah, maka nanti kita akan mempublis atau mempublikasikan karya kita. Bapak dan Ibu kemarin Budian bikin apa itu? Nah itu harus ada dokumentasinya. Simpan dulu di file, simpan dulu di apa. Nah Mas Sony kemarin ada kegiatan namanya buat lokasi, itu dibuat publikasikan semuanya. Ya itu nanti kita bisa baru dipublikasikan di web. Karena apa? Itu ada nilainya, publikasi apa, promosi sekolah. Ya, di PKKS itu ada promosi sekolah, entrepreneurnya, kewirausahaannya. Kewirausahaan di guru itu di kepala sekolah itu bukan bisnis, bukan jual beli, bukan apa, tapi adalah bagaimana kepala sekolah mampu untuk mengentrepreneur, membuat jaringan dengan dunia luar, ya, termasuk publikasi ini masuk dalam situ. Nah berkaitan dengan diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Aceng, saya harap ini pun menjadi salah satu bahan untuk nanti diikut di web kita, ya, karena salah satu kegiatan yang positif. Nah ini sudah banyak Bapak dan Ibu melakukan kegiatan yang positif. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu semakin semangat, ya, termasuk Pak J kalau masih ada 2 tahun 3 tahun lagi masih semangat, ternyata hanya 3 bulan menghitung hari ya. Semoga tetap sehat Pak J, ya, suatu saat kita bisa bersilaturahim kembali. Nah budaya positif apa yang akan disampaikan oleh Pak Aceng? Nah mudah-mudahan bisa berimbas tidak hanya kepada pribadi seorang Aceng Sunandi, tapi juga bisa berimbas kepada teman-teman yang lain, dan muaranya tujuannya adalah peningkatan daya berpikir, kreativitas dan mindset peserta didik kita menjadi lebih baik. Ya itu ya pastinya. Dan ini sudah dilakukan Bu Cici ya, kemarin Bu Cici sudah, kemudian Pak Aceng, nanti yang lainnya pun sama. Nah Bu Cici masih ada satu tugas lagi sebenarnya, apa yang sudah disampaikan diterima dari kemarin diklat selama 5 hari. Saya sih diklatnya cuma 2-3 hari waktu supervisi IPA. Ini Bu Cici sampai 4 hari ya, 4 hari. Nanti juga kemudian bisa berkolaborasi dengan Bu Risma bagaimana menyampaikan hasil dari kemarin membedah tentang GSM, ya, karena kalau kita melihat dari luarnya saja kita seringkali tertipu, ya, kemasan durian yang begitu indah dibungkus plastik dengan styrofoam seperti itu menarik banget gitu, aduh, merangsang untuk kita memilikinya gitu kan, tapi ternyata ketika dimakan diambil asam, pecut, aneh apa, wah nggak enak. Nah itu jadi kita jangan tertipu sama kemasan. Oleh karena itu sudut pandang yang berbeda akan terjadi seperti di GSM. Ya. GSM anekdotnya adalah gerakan sekolah mengecat. GSM gerakan suka Mariana namanya. Itu banyak plesetannya, tapi tidak memahami esensi daripada GSM itu sendiri. Ya, GSM yang disampaikan oleh Pak Rizal dan Bu Nopi sebagai founder dari GSM itu adalah bahwa ideologi itu harus kita tanamkan. GSM itu ideologi keyakinan kita, ya, bukan ideologi untuk negeri ya, tapi untuk pribadi, bahwa mengajar itu harus kita lakukan dengan hati, dengan senang. Nah ketika kita senang melakukan itu, maka insya Allah feedbacknya kepada kita pun, ya, efeknya akan lebih baik kepada siswa. Dan ini sudah Bapak Ibu tunjukkan, terima kasih ya. Nanti giliran Pak Rijal juga ikut, Pak Haji juga ikut ya, semua Pak Hadi, yang belum Pak Sobi, Pak Maksud, semuanya lah, kecuali Pak J. Pak J nanti langsung P5-nya di rumah, macul. Karena beternak itik, beternak ikan. Nah nanti kalau Pak J sudah punya empang, balong, dan berimbas berefek kepada tugas pokok dan fungsi
dulu untuk terus bergerak mendukung program pemerintah dengan implementasi kurikulum Merdeka 2022. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas pengantarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita semua bisa mewujudkannya untuk menjadikan sumber ini sebagaimana jargon kita santri cakep ya Pak. Mudah-mudahan guru-gurunya lebih maju lagi baik dari segi pendidikan maupun dari segi aksi nyata melalui bahasa guru penggerak. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Tiba saatnya untuk saya mendesimasikan dari program guru penggerak ini. Ini adalah materi modul 1.4, tapi lebih kami kenal modul 4 karena ada 3 modul di guru penggerak ini, kemudian ada berbeda isinya. Yang modul pertama ada 4 modul dan sekarang sedang berjalan di modul 2.2 atau modul 6. Mudah-mudahan selanjutnya kami bikin kesehatan untuk mengikuti program guru penggerak sampai bulan Mei tahun depan bersama Bu Cici. Mudah-mudahan Pak Rijal juga yang lain bisa lulus di tahap 8 ya tadi. Teman-teman semuanya, terima kasih waktunya. Sebelum kita masuk materi, coba kita breaking dulu. Saya bertanya bagaimana kabarnya, kemudian Bapak Ibu menjawab, kemudian mengekspresikan. Kalau misalkan sedih ya ekspresikan sedih, kalau misalkan sedang senang ekspresikan senang juga. Siap? Bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Ada yang sedih nggak? Tapi tidak ada ya. Diulang nggak? Coba ekspresikan sesuai kalau tidak baik ya tidak baik gitu ya. Nanti nggak? Oh ya alhamdulillah gitu. Asal kita misalkan cicilan belum dibayar. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tentang lo semuanya. Untuk materi budaya positif Bapak Ibu, kemudian pemateri saya Cing Sunandi, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk materi budaya positif ini setidaknya ada 6 cabang yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah makna disiplin, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol, kemudian pakai R ya, kontrol, kemudian segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke materi, coba ikuti Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sekarang mengepalkan salah satu tangan, misalkan tangan kanan. Coba bayangkan bahwa tangan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tangan kiri itu coba berusaha membuka. Tangan kanan berisi emas katakanlah. Tangan kirinya katakan perampok ya gitu Pak. Coba buka sekuat tenaga. Sekuat tenaga, silakan otak kita minta yang mana gitu ya. Coba buka, apakah terbuka atau tidak? Dua, tiga, 4, 5, 10 ya. Ada yang terbuka atau tidak? Tidak bisa. Ada yang terbuka atau ada yang tertutup terus? Nah, pada dasarnya kita mau membuka atau menutup kan terserah kita, betul nggak? Tangan-tangan kita, tangan kanannya kita, tangan kirinya kita. Kenapa demikian? Karena mungkin otak kita menstimulus tangan kanan harus bertahan, gitu ya, harus bertahan. Tangan kiri memaksa untuk membuka. Nah, pada dasarnya perubahan pun seperti itu. Mau kita berubah atau tidak, terserah diri kita sendiri, betul nggak? Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan menstimulus seperti itu timbul pemikiran baru,
kita mari berubah bersama program Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat Bapak Kepala. Masuk ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama, makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya kita sebagai guru dengan kata disiplin itu sudah tidak aneh. Kita memaksa anak untuk mengikuti peraturan yang kita buat, betul nggak? Bahkan misalnya kita harus mengharuskan siswa datang jam 7 misalkan ketika pagi, kemudian anak datang setengah 8, kita memaksakan kehendak itu, artinya membuat anak itu tidak nyaman, gitu. Betul nggak? Nah, atas bagaimana gitu kan? Nah, nanti kita bahas. Di mana ada kata Gajah Dewantara nih, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya harus timbul dari diri sendiri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Contoh mungkin saya pribadi gitu kan, ketika saya tidak disiplin, maka yang mewajibkan saya disiplin adalah Bapak Kepala Sekolah gitu. Kalau atau guru lain teman-teman yang suka terlambat misalkan, ketika tegur itu hal wajar. Kenapa? Karena kita tidak disiplin, maka wajiblah orang lain yang mendisiplinkan kita, atau kita ke anak. Ketika anak tidak disiplin, padahal disiplin itu harus timbul dari diri sendiri. Ketika tidak mau disiplin, maka orang lain yang mendisiplin kita, atau mungkin dalam bentuk yang lebih besar, negara misalkan seperti itu. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Jadi motivasi disiplin itu hanya sekedar menghindari, jadi keterpaksaan timbul. Wah, saya takut dihukumi sama Pak Dedi bisa kelas 2. Akhirnya datang sebelum waktu jam 7 misalkan, begitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata ketika guru memberikan penghargaan ke anak, itu adalah bentuk hukuman. Kenapa? Karena kalau anak itu tidak diberikan penghargaan atau hadiah, maka dia tidak akan mengikuti peraturan yang sudah disepakati. Jadi di program penggerak ini kadang-kadang ada hal-hal yang dinilai oleh saya pribadi gitu, bagus ya, ketika guru memberikan hadiah. Nah, ayo datang pagi-pagi semua, nanti dikasih permen. Bagus kelihatannya. Ternyata itu termasuk hukuman, gitu ya. Yang bagus yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kata Bapak Kepala Sekolah menyebutkan bahwa ketika kita menghargai diri sendiri, itu menghargai orang lain. Inilah masuk sini, gitu ya. Jadi kita berharap murid kita di Sumber Bumi kedepannya bisa masalah yang sekarang lagi ramai kan, anak tidak pakai sepatu. Bagaimana kita supaya anak memakai sepatu sesuai kesadarannya, gitu kan? Mari saya besok pada ini mengumpulkan siswa-siswa yang tidak memakai sepatu, gitu kan? Hanya sekedar menanya kenapa tidak memakai sepatu atau lainnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya poin 1 dan 2 ini sudah tidak ada. Kita masuk ke poin ketiga, jadi motivasi yang memang keluar dari diri sendiri, atau mungkin disebut dengan motivasi intrinsik, ya. Dan selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, gitu? Atau mungkin kenapa tidak peraturan kelas, gitu ya? Mengapa kita contoh ini? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm? Atau mungkin harus berhenti di lampu merah, gitu ya? Udah dewasa. Kalau misalnya kita hanya menghindari polisi, berarti motivasi itu timbul dari orang lain. Ketika tidak ada polisi, kita tidak menggunakan helm. Padahal peraturan itu dibuat untuk keselamatan diri kita sendiri, betul nggak? Kalau di ceramah-ceramah orang-orang terkenal, ketika ceritakan gitu ya, ketika berhenti di lampu merah, kemudian polisi, kalau tidak ada polisi,
Yusuf jalan gitu, ternyata di depannya ada polisi. Ditanya, kenapa kamu mau melanggar pembenaran? Kirain gak ada bapak gitu, ada polisi maksudnya. Jadi ketika motivasi timbul dari luar, maka ketika orang yang mengontrol itu tidak ada, kita akan berusaha melanggarnya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita sendiri timbul motivasi untuk memperbaiki diri dan diri kita sendiri, tidak ada paksaan. Gitu ya. Keyakinan dapat mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan menciptakan peraturan. Seperti itulah. Kemarin Pak Kepala dan dulu, mohon maaf, saya belum ngobrol sama Bu Noni sama Pak Acung. Saya melakukan proyek pilot project untuk Budaya Positif ini ngambil kelas 4. Kenapa ngambil kelas 4? Karena kelas 4 adalah kelas paling rendah yang saya ajar, dan tujuannya supaya proyek ini berlanjut ke kelas 5, kelas 6 nanti gitu. Bukannya berarti kelas 5, kelas 6 tidak gitu kan, nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan juga. Jadi tahapannya itu kita jelaskan bahwa kita akan membuat peraturan dari kelas, dan anak dikasih kertas untuk menuliskan keyakinan hal-hal yang baik, nilai kebajikan. Misalkan datang tepat waktu, kemudian memakai sepatu, jelas itu peraturan atau keyakinan yang keluar dari mereka sendiri gitu kan. Ketika mereka diingatkan, kamu kenapa nggak pakai sepatu, kan udah ada dalam kelas. Oh iya Pak, saya lupa misalkan gitu ya. Jadi kedepannya mungkin tahapan membuat tarif sekolah Pak, kita ambil dari kelas itu pun dari wali kelas itu ngambil dari siswa, sehingga benar-benar itu produk kita bersama, siswa, guru, dan kepala sekolah, bahkan mungkin komite gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang disebut dengan 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Misalkan untuk memenuhinya, asal makan, minum, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kemudian ada penguasaan. Apa itu penguasaan? Kita sebagai guru kadang-kadang timbul merasa bahwa saya perlu diakui oleh siswa, atau kita sebagai masyarakat, saya kok nggak diajar kerja bakti, apakah saya nggak dianggap? Nah itu timbul rasa penguasaan, pengen diakui ya. Kemudian ada, nah itu timbul rasa penguasaan, pengen diakui gitu ya. Kemudian ada kesenangan, fun, hiburan dan lain sebagainya gitu kan. Untuk kebebasan, sebagai manusia perlu dengan kebebasan. Kemudian kasih sayang. Semua manusia baik perempuan ya yang perlu sayangi, laki-laki atau perempuan sama mempunyai kebutuhan dasar, yaitu ingin disayang atau rasa ingin diterima gitu ya. Nah ini supaya kita semua, supaya ketika kita di kelas nanti mungkin ada anak yang murung, ada anak yang kadang-kadang tidak punya teman, kadang gitu ya. Anak itu nggak punya teman sama sekali, main sendiri, pulang sendiri, di kelas pun nggak ada, bahkan duduk bersama pun dengan temannya gak mau gitu kan, yang lainnya maksudnya. Nah ini padahal manusia itu perlu dengan diterima dengan lingkungannya, maka kita harus hadir untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kemarin saya masuk ke kelas 1 atau gimana, ada anak yang itu kan yang 1B ya, yang khusus gitu kan. Saya hanya ini, Neng, gini, begitu tos dia tersenyum gitu kan, berarti kan oh saya diakui oleh seorang guru gitu. Kalaupun mungkin biasanya nggak masuk ke kelas itu, hanya sekedar kemajuan gitu. Jadi kita jangan istilahnya mendiskriminasi siswa. Ada mungkin siswa yang nggak mau duduk sama temannya, atau mungkin dia nggak mau temanin, kita harus hadir di sana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol, pakai R ya Pak Acung. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah pertanyaannya, kita di mana nih? Kita masalah diri nih atau refleksi, kita ada di mana nih? Penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengontrol peristiwa. Misalkan telat, weh kenapa telat? Push up 5 misalkan. Itu berarti kita di tahap 1 sebagai penghukum. Saya nih dulu waktu MTS, waktu alian karena saya jauh sekolahnya, tiap hari dihukum. Padahal udah berjuang gitu jauh-jauh.
Nah, jadi kalau misalkan lebih baik di manajer nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengontrol. Salah ini ya, belum ke kopi gitu. Jadi biasanya bisa nggak kamu menolong ibu supaya program ini jalan gitu, dipaksakan ya. Kemudian yang ketiga, posisi teman, mengontrol murid melalui persuasi guru menggunakan hubungan baik dengan humor atau mempengaruhi seseorang. Nah, jadi teman itu yang menganggap murid itu teman, atau sampai si siswa itu menganggap kita teman, sehingga mungkin hubungan personal dekat gitu ya. Kemudian yang keempat itu pemantau, mengontrol murid berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsep sendiri. Artinya gini, ketika kita misalkan telat, hukumannya push-up 5 misalkan, atau membaca buku selembar. Jadi siswa itu udah ngerti kalau saya telat 5 menit atau kalau telat, udah berarti sebelum masuk misalkan baca dulu gitu. Jadi udah terkoneksi. Yang terakhir, manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang atas permasalahan sendirinya. Nah, ini yang lebih baik itu adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak hanya menghukum gitu ya, tapi kita balikan dulu ke peraturan seperti apa, keyakinan kelasnya seperti apa, atau mungkin kesepakatan kelas seperti apa, sehingga tidak hanya hukuman yang dia dapat, tapi dia juga mengingat peraturan atau keyakinan yang sudah kita sama-sama buat, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian selanjutnya kita lihat segitiga restitusi. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa kita sampaikan. Karena kamu tentu punya alasan mengapa kamu telat misalkan, atau mengapa kamu menangisi teman kamu, membuli teman dan lain sebagainya. Ini yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan anak memaksa minta jajan ke temannya gitu kan, atau istilahnya malak ya. Selanjutnya adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan gini, kamu bukan satu-satunya orang yang telat. Tenang aja kamu, asalkan kamu mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, gitu kan? Atau bukan satu-satunya kamu yang telah membuli teman, yang penting memperbaiki diri, gitu ke depan. Yang kedua, validasi tindakan. Guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak itu tadi salah, kita balikan, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang kita buat apa? Ya, tahu. Poin sekian harus pakai sepatu, saya pakai sendal karena kaki saya sakit misalkan, kan gitu. Nah, ini rangkuman materinya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi izinkan sebelum menutup materi ini, mari kita saksikan dulu contoh nyata ya, film daripada budaya positif ini. Kontrol dalam restitusi adalah Emma dan ibu kamu ya. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah
pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan mengatur. Baiklah teman-teman semuanya,
kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana aplikasi daripada 5 teori kontrol ini. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa mencapai ke guru yang posisikan diri sebagai manajer tersebut, sehingga mungkin kekerasan verbal, kekerasan fisik sudah tidak ada lagi, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu dan kesempatannya, kemudian kerendahan hatinya untuk mensukseskan diseminasi budaya positif ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, atau mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau usah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak hanya menjadi angin berlalu saja, tapi menjadi tambahan ilmu, tambahan pengalaman, baik untuk saya pribadi ataupun untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang dari dengan Bapak Atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Bersama Pak Aceng, yaitu belajar pendidikan agama. Namun sebelum belajar guys, sekarang ada yang berbeda. Kita hari ini akan belajar menuliskan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan di kertas ini. Ya, kalian nanti tuliskan nama dan kelas. Lalu kalian tuliskan 3 minimal nilai kebaikan yang kalian yakini. 1 misalkan apa yang saya udah dijelasin ya, bisa kan? Kalian harus menemukan yang lain. 3 minimal, 4 boleh gak? 5 gak? Boleh ya. Tulisnya oleh kalian. Nanti kedepannya kita akan rekrut menjadi nilai-nilai positif yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi budaya positif buat kita. Siap? Siap. Silakan kalian untuk menuliskan minimal 3 nilai kebajikan atau kebaikan ini. Siap? Mulai dari sekarang. Oke bos. Nah, hari ini kita sudah menuliskan nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Kalian sudah menuliskan ada yang 3 dan 4. Ada yang rambutnya terus rapi, betul? Ada yang pakai harus bersih, betul? Ada yang sepatunya harus pakai bersih, betul? Bersih dan sebagainya. Nanti Pak Aceh akan buatkan menjadi draftnya supaya kalian memahaminya ya. Siap? Kita laksanakan sama-sama untuk menjadi pribadi yang baik. Mudah-mudahan ini nanti menjadi nilai positif, menjadi budaya positif bagi kita. Amin ya Rabbal. Jadi seluruh nih. Berikut kami tayangkan foto-foto dari kegiatan penulisan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan menjadi budaya positif. Ini adalah siswa-siswa yang berpartisipasi dalam menuliskan nilai-nilai kebajikan di kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi
kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi. Kelas 4 SDN Sumberuni. Gimana rasanya membuat penulis keyakinan kelas? Sungguh senang amat senang. Nah, apalagi? Kamu tahu gak nilai kebaikan? Kelas 4 SDN Nah, jadi Sumberuni. tuliskan ya. Nanti menjadi nilai positif yang harus dilaksanakan oleh kita semua, itu ya. Iya. Jadi kamu menuliskan keyakinan apa? Kebaikan. Kelas 4 SDN Sumberuni. Nah, apa aja? Ilmu sampai dapat, Ingat gak? sungguh senang amat senang. Setiap hari ya. Kamu siap gak melaksanakannya? Pagi-pagi. Ya, terima kasih ya. Hasil besok kami adalah menjaga kebersihan kelas dengan membagi jadwal piket setiap harinya. Dan juga kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Siswa terbiasa menyapa dan bersalaman dengan guru siapapun yang ditemuinya. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh. Kelas 4 SDN Sumberuni. Ilmu sampai dapat, sungguh senang amat senang. Budaya positif selanjutnya adalah berdoa sebelum belajar dan dilanjut dengan literasi Al-Quran setiap paginya. Fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim.
Tegak, duduk tegak. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Watin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ceng Sunandi, calon guru penggerak dari Kota Cirebon Angkatan 6. Hari ini saya akan membuat video tentang budaya positif modul 1.4. Saksikan sampai selesai, jangan di-skip. Kenapa kamu telatnya? Aku bangunnya kesiangan. Udah telat kamu pakai sendal lagi. Kan harusnya pakai apa? Sepatu. Kenapa pakai sendal? Lupa. Di mana sepatunya? Ada nggak di rumah? Nggak ada, lupa Naruhnya. Jadi bangun kesiangan, sepatunya lupa naruhnya, berangkat pakai sendal. Kamu kan tahu kalau sekolah pakai apa? Pakai sepatu. Kenapa kamu naikkan pakai sendal? Lupa. Udah kan di peraturan sekolah kalau misalkan pakai sendal itu harus dicopot. Ya. Dan tinggalkan, kamu harus nyeker gak pakai sendal, pakai sepatu. Gimana? Pak, saya janji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kedepannya kamu kan sering nih pakai sendal ke sekolah. Ya. Harusnya kamu punya pikiran, punya ingatan kalau sekolah itu pakai sepatu. Dan jangan sering-sering pakai sendal, biar tertib. Kamu juga nilainya di guru bagus, ya. Ngerti? Dah, kalau begitu kamu sekarang boleh masuk kelas, tapi tadi tak usah pakai sendal, ya. Kalaupun kamu mohon nggak bisa, kamu tetap tanggalkan sendal di sini, kamu sekelas, dan kamu janji tidak akan mengulangi lagi. Pak Ceng catat nih supaya kamu ingat dan bisa memperbaiki diri, gitu ya. Jangan sampai mengulangi lagi. Lupa.
Nia, kamu diam dulu di sini. Kan yang lain jadi tugas, kamu aja yang enggak ya. Nanti kamu menghadap ke Pak Aceh di kantor. Harus ada yang dudukkan supaya kamu tidak telat terus atau bolong terus tugasnya. Ya, nanti udah ikut Pak Aceh di kantor. Maaf ya Nia, kamu Pak Aceh panggil ke kantor karena sudah 2 minggu ini kamu gak mengumpulkan tugas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik, alhamdulillah, syukur ya. Maaf ya, Bapak panggil ke sini karena supaya Pak Aceh tahu apa yang kamu laksanakan untuk kejadian ini. Kenapa kamu gak mengumpulkan tugas sudah 2 minggu ini? Karena saya sibuk mengasuh adik. Oh, kamu suka bantu ibu kamu, Iya. ngurus adik kamu. Ya, Apalagi membantu masak. itu masak. Itu kan baik ya, tapi jangan sampai lupa bahwa kamu juga seorang murid. Kamu juga harus melaksanakan tugas sebagai murid. Kalau ada tugas dilaksanakan dan disetorkan setiap hari Selasa sebagai bahan pelajaran Pak Aceh ya. Ya, Jangan sampai kamu sibuk ngurusin adik kamu tapi kamu justru melupakan apa? Tugas dari sekolah. Bukan hanya PAI tapi juga pelajaran yang lainnya ya. Ya, Terus kenapa kamu kok sampai habis waktu ya karena ngurus adik sama bantuin orang tua gitu ya. Tapi sekali lagi jangan sampai melupakan tugas pokok kamu ya, ini belajar ya. ya, Gitu. Nah, kamu ingat nggak peraturan sekolah atau keyakinan sekolah kelas? Ingat. Ingat apa? Harus mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Jadwal. Ya. Ya. Jangan sampai tertinggal ya. Ya, Kenapa? Kalau tertinggal terus kan nilainya nggak masuk nanti, jadi kamunya kosong nilainya gitu ya. ya, Jangan sampai kamu tertinggal terus, kasihan juga kamu nanti kalau ujian kan gitu ya. ya, Nah, sekarang kamu kan sudah ingat ya keyakinan kelas, keyakinan sekolah bahwa harus mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Nah, sekarang kira-kira kamu bagaimana untuk memperbaikinya? mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Nah, gitu ya. Jadi tugasnya dikumpulin sesuai Jadwal. Jangan sampai kamu ketinggalan lagi. Ya. Nanti kalau ketinggalan terus makin numpuk kan gitu ya. Ya, Nah, jadi apa tadi? mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Nah, gitu bagus ya. Jangan sampai kamu lupa, bahkan sengaja melupakan tugas dari sekolah untuk melaksanakan tugas yang lain. Walaupun itu baik ya, ngurus Ya. adik baik, kamu bantuin masak di rumah baik, tapi jangan lupa juga tugas harus dilaksanakan. Baiklah, kalau gitu kamu kan sudah paham, kamu sudah tahu kesalahan kamu juga udah mengingat keyakinan kelas kita, bagaimana peraturan sekolah kita. Sekarang kamu boleh masuk lagi kelas, tapi ingat tugas harus dikumpulkan Sesuai jadwal. Udah masuk kelas keluar.